Berarti ada perubahan-perubahan baik itu dari sisi administrasi, Iya. tadinya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Jumpa lagi bersama saya Sefna Tegaku dalam acara Sorong Timur Basuara. Pemirsa, berbicara tentang dunia politik juga erat kaitannya dengan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum menjadi salah satu bentuk dari negara demokrasi seperti Indonesia. Disinilah peran rakyat diikut sertakan untuk menyuarakan, menyampaikan, dan mengambil keputusan. Erat kaitannya dengan dunia perpolitikan, pemilihan umum termasuk bagian dari demokrasi perwakilan. Artinya, demokrasi perwakilan ini melibatkan peran serta rakyat sebagai bagian penting di suatu negara demokrasi. Pada tahun 2024, di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, dalam melaksanakan pemilu, mestinya ada berbagai persiapan dan kesiapan yang harus disiapkan oleh pihak penyelenggara demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Sebab pemimpin yang lahir dari proses yang benar akan memberikan dampak baik bagi suatu daerah. Untuk membahas ini saudara-saudara, kami sudah mengundang Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Halmahera Utara, Kakak Sefriando Bitakono SIP. Selamat malam, Kak Edi. Iya, selamat malam. Yang pertama, kami dari Sorong Timur mengucapkan terima kasih karena Kak Edi sudah bisa mengindahkan undangan kami dan bisa hadir dalam malam ini untuk kita sama-sama mencakapkan terkait dengan apa saja persiapan KPU Halut tengah dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Sebelum ke situ Kakak Edi, karena sepanjang Kakak Edi ber-KPU sudah pernah melalui tahapan pemilihan bupati di tahun 2020 kalau tidak salah. Iya. Karena itu saya ingin mendengarkan dulu apa cerita-cerita yang paling berkesan dari tahapan pemilihan bupati di tahun 2020 kemarin, Kak Edi. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kaitan dengan hal-hal penting apa saja yang sudah kami lewati sepanjang tahapan pilkada di tahun 2020, saya kira di dalam pemilihan bupati itu dari ada tahapan-tahapannya, jadi tidak langsung pemilihan. Misalkan tahapan pertama kita harus bahas anggaran bersama pemerintah daerah, kemudian tahapan kedua ya kita juga harus merekrut Baranetho dan semua punya cerita saya kira. Iya. Namun yang paling berkesan sepanjang pengalaman saya sepanjang ber-KPU itu yang pertama ketika di hari H itu ada di salah satu TPS di Halmahera Utara itu tidak melakukan pemilihan. Ada satu TPS Iya, ada TPS yang tidak melakukan pemilihan. Padahal semua perangkatnya sudah kami siapkan. Misalkan penyelenggara di tingkat TPS, KPPS-nya sudah kami bentuk, distribusi logistiknya sudah kami distribusi. Tapi masyarakat di sana tidak mau datang di TPS. Akhirnya kami carikan solusi. Kami sampaikan hal ini ke pimpinan kami satu tingkat di atas KPU provinsi. Kemudian kami carikan solusinya. Jadi kami sempat dari, apalagi saya yang ditugaskan ke TPS tersebut, saya yang ditugaskan untuk bagaimana mengkonsolidir pemilih yang ada di sana agar kemudian bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi kita jalan dari rumah ke rumah sebetulnya, kita menanyakan kendala masyarakat sebetulnya apa sehingga tidak datang ke TPS. Ini yang kami putuskan bahwa dilakukan pemungutan suara susulan di TPS itu kami lakukan pemungutan suara susulan hanya satu TPS dari kurang lebih 416 ya, kurang lebih 416 TPS di pilkada. Jadi
cerita yang paling berkesan di Pilkada 2020 itu ada tentu TPS tertentu yang kemudian tidak Masyarakat melakukan. yang tidak mau datang di TPS, akhirnya kami untuk melindungi hak pilih warga negara, kami melakukan pemungutan suara susulan di sana. Kira-kira karena pasti ada solusi-solusi tadi seperti kayak disampaikan, ada solusi yang dipikirkan oleh pihak KPU. Kira-kira kalau dari masyarakat sendiri, ada alasan-alasan apa yang kemudian membuat mereka tidak datang memilih? Iya, jadi alasan yang umumnya kami temukan itu masyarakat beralasan jauh dari TPS. Jauh dari TPS, maunya buat TPS di wilayah yang agak sedikit banyak masyarakatnya di situ, sementara wilayah itu sudah masuk wilayah Albar. Karena itu ya kami tetap konsisten dengan semangat regulasi, kami buatkan TPS di wilayah Halo. Dan syukur alhamdulillah di waktu yang kami putuskan untuk pemungutan suara susulan, masyarakat bisa datang menggunakan hak pilihnya. Jadi pada akhirnya tadi yang mereka tidak datang untuk memilih, pada akhirnya karena pendekatan KPU, iya, mereka kami door to door. Iya. Kami door to door. Ini menarik pemirsa, karena rata-rata apalagi pilkada ini semangat orang untuk memilih itu tinggi. Iya. Tetapi dari cerita dari KID ini ada salah satu TPS yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, ternyata tidak masyarakatnya tidak menggunakan hak pilih, tetapi atas dedikasi dari KPU akhirnya mereka pun didatangi, lalu kemudian hak mereka dapat tersalurkan. Iya. Terkait dengan menghadapi pemilu tahun 2024 KID, iya. Ini saya tadi membuka beberapa riwayat catatan pemilu. Ternyata pada tahun 2019 kalau tidak salah itu salah satu catatan penyelenggara pemilu yang memang cukup sedikit menyedihkan juga, karena ratusan penyelenggara yang kemudian meninggal dunia pasca dari proses pemilu itu berjalan. Kira-kira ini ada semangat yang kemudian tergambar pada jelang tahun 2024 ini, kira-kira apa yang kemudian telah disiapkan oleh KPU supaya peristiwa-peristiwa yang demikian tidak lagi terjadi? Iya, memang publik semua tahu bahwa di 2019 itu kurang lebih 800-an KPPS yang harus menjadi korban, karena ada beberapa alasan sebetulnya. Yang pertama soal usia KPPS yang direkrut saat itu. Rata-rata yang meninggal itu berdasarkan data yang kami miliki itu usianya sudah di atas 50 tahun. Usianya sudah di atas 50 tahun. Yang berikut memang tidak bisa dipungkiri beban kerja KPPS cukup berat di area. Karena itu KPU terus membenahi diri. Jadi misalkan untuk soal kerja KPPS ada keringanan karena ada beberapa aplikasi yang dibuatkan oleh KPU. Misalkan di pilkada kemarin kita sudah uji coba Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Jadi kalau dulunya pakai C1 banyak halaman yang harus diisi, di Sirekap kemarin hanya 2 halaman yang diisi. Kemudian soal hasil itu KPPS saat selesai pemungutan suara, kemudian dituangkan hasilnya ke dalam C-Plano ya, dulunya disebut C-Plano, tapi kemarin di pilkada istilahnya sudah berubah di C-Hasil. C-Hasil itu setelah diisi selesai, kemudian difoto, dikirim ke aplikasi yang sudah disiapkan itu hasilnya langsung masuk di kabupaten, kemudian ke RI. Karena itu saya kira ada keringanan beban kerja KPPS. Kemudian soal usia, syarat menjadi KPPS soal usia itu ada batasannya. KPU RI justru setelah mempelajari masalah-masalah yang terjadi sebagaimana salah satunya disampaikan tadi, itu cukup cepat respon, dan kemudian soal usia KPPS itu dibatasi. Saya kira itu upaya-upaya KPU yang sampai sejauh ini sudah dilakukan untuk menekan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya, khususnya di penyelenggara kami di tingkat TPS, yaitu KPPS.
Berarti ada perubahan-perubahan baik itu dari sisi administrasi, Iya. tadinya kalau sebelumnya tingkat penyelenggara di tingkat desa itu banyak mengisi data dan lain-lain. Iya. Sekarang diperkecil lagi. Diperkecil lagi. Tapi substansinya tetap sama. Iya, di beberapa waktu lalu juga bahkan KPU RI sementara melakukan evaluasi, semacam evaluasi kaitan dengan formulir yang akan digunakan di pemilu. Dan kami sebagai eksekutor kebijakan di tingkat kabupaten kota, kami sedang menunggu hasil dari evaluasi, kemudian nanti kebijakan apa yang akan diputuskan, ya kami siap melaksanakan itu. Siap. Jadi selain dari itu juga kalau kemarin perekrutan penyelenggara di tingkat desa itu usianya tidak terlalu dibatasi. Iya. Ada yang berusia 50 masih tetap direkrut sebagai penyelenggara di tingkat desa. Ternyata menghadapi tahun 2024 ini pembatasan perekrutan usia untuk penyelenggara di tingkat desa sudah dibatasi. Apalagi di tingkat TPS ya. TPS itu menjadi prioritas perhatian kami. Karena itu memang gambarannya pada pengalaman pemilu ya. Iya. Ya baik. Selanjutnya Kak Eli, ini tahun 2024 ini juga kira-kira proses penyelenggarannya akan serentak, baik itu pileg, pilkada, pilgub, lalu kemudian sampai ke pilpres juga. Ini akan bersamaan di tahun 2024. Karena itu memang rupa-rupanya kerja-kerja KPU ini agak sedikit berat juga. Kayak apa kira-kira yang disiapkan oleh KPU untuk menghadapi pemilu 2024? Iya, jadi di tanggal 14 Februari 2024 itu kita diperhadapkan dengan pemilihan umum, yang mana kita akan memilih 5 jenis pemilihan. 5 jenis. Iya, jadi pemilih akan diberikan atau memilih 5 jenis pemilihan, karena akan diberikan 5 surat suara sebagaimana telah dilakukan pada pemilu 2019. Jadi ada presiden, wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Dari 5 jenis pemilihan. Sementara untuk pilkada sendiri itu di Undang-Undang 10 sebagaimana diamanatkan itu jatuhnya di tanggal 27 November. Jatuh di tanggal 27 November. Jadi ada jeda. Memang untuk tahapan pemilu sendiri itu kita di tanggal 14 Februari, kemudian setelah itu nanti kita juga diperhadapkan dengan misalkan ada gugatan dari peserta pemilu. Karena itu dari setelah 14 Februari selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, itu di bulan April, Maret rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Sementara di bulan April itu tahapan pilkadanya sudah jalan lagi. Iya, sudah jalan lagi. Jadi dalam range waktu itu memang disiapkan betul-betul untuk para peserta pemilu yang ada rasanya tidak puas dengan proses. Iya, memang hak-hak warga negara tetap terlindungi, tetap kami lindungi. Jadi baik itu pemilih maupun peserta pemilu itu tetap kami lindungi hak-haknya. Iya baik, jadi ini di bulan Februari ini ada 5 surat suara. Iya. Pilpres, lalu kemudian pileg baik itu tingkat kabupaten, provinsi, lalu kemudian pusat ada DPD sama DPRI. Ini hampir rata-rata pengalaman 2019 itu juga kalau tidak salah banyak terjadi. Orang salah memilih ternyata karena surat suaranya yang banyak. Ada DPRD kabupaten diisi pada kotak DPRD provinsi, lalu atau ke pusat, bahkan DPD diisi pada kotak yang salah, atau bahkan mungkin salah coblos karena 5 surat suara ini, apalagi pada pemilih yang berusia sudah lansia dan lain-lain. Kira-kira untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu apa kira-kira yang dipikirkan KPU? Iya. Jadi kaitan dengan strategi KPU, saya kira biasanya kita lebih fokus pada sosialisasi dengan kategori-kategori pemilih. Misalnya ada pemilih pemula, ada pemilih khusus perempuan, ada juga pemilih lansia. Ini juga kan kita fokuskan di situ. Kemudian yang berikut kaitan dengan sosialisasi, semata-mata bukan hanya menjadi tugas KPU sebetulnya, tapi
peserta pemilu juga penting untuk mengambil bagian dalam mensosialisasikan ini. Kemudian media, peran media juga sangat dibutuhkan saya kira secara intens untuk bagaimana bisa mensosialisasikan apa yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Tidak begitu. Ini menarik, ini juga membutuhkan semua pihak dalam kesuksesan pemilu tahun 2024. Di Februari itu ada pelaksanaan pileg juga pilpres yang dilaksanakan bersamaan. Menurut Kakak Edi meminta dari pihak KPU meminta kepada semua stakeholder masyarakat, baik itu peserta pemilu maupun lembaga-lembaga organisasi pemuda dan lain-lain untuk sama-sama mensosialisasikan ini sehingga proses pemilu tadi kalau ada kesalahan-kesalahan di 2019 bahkan di pemilu sebelumnya bisa teratasi di tahun 2024. Ini juga kayak di kalau kita buka lembaran-lembaran KPU Halu juga ternyata kemarin ada sampai setingkat pada sidang DKPP KPU Halu. Nah, kira-kira dari pengalaman-pengalaman yang semacam itu ataukah kayak sedikit dulu menceritakan mengapa ke DKPP lalu kemudian apa dasarnya KPU Halu, padahal kan kalau kita lihat kemarin memang proses yang begitu sulit tapi mampu dilewati oleh KPU, tapi pada akhirnya ada yang kemudian memproses itu sampai pada DKPP. Kira-kira apa sih yang membuat itu kayak ini? Iya, jadi kaitan dengan DKPP, sekarang ini juga menjadi hak peserta pemilihan ya Pak, di pilkada kemarin ya. Iya. Ini menjadi hak peserta pemilihan. Nah itu kita tidak bisa mengatakan tidak untuk harus kita laporkan ke DKPP. Iya. Jadi sebenarnya di dalam tahapan itu ada prosesnya dan ada hasil. Jadi prosesnya ketika disoalkan, kami bisa dilaporkan ke misalkan kaitan pelanggaran administrasi, bisa ke Bawaslu. Iya. Dan kemarin kami juga sempat dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran administrasi. Kemudian juga soal hasil ya di MK, bahkan 2 kali Halmahera Utara 2 kali ya kita di gugat ke MK soal hasil yang kami tetapkan, dan itu menjadi hak peserta pemilihan. Iya. Kami tidak bisa menutup ruang itu. Silakan bagi peserta pemilihan yang ingin menuntut keadilan, ada wadahnya. Jadi bisa ke MK kalau kaitan dengan hasil. Kemudian juga misalkan kami diduga melanggar kode etik, ya ada di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkewenangan untuk Di situ untuk menyelesaikan itu. Iya. Dan Halmahera Utara memang Halmahera Utara sempat diadukan ke DKPP, tapi insya Allah putusan DKPP ya kami dinyatakan tidak bersalah, tidak ya, jadi dipulihkan nama baik KPU Kabupaten Halmahera Utara. Jadi memang terkait dengan proses-proses yang demikian itu hak peserta. Iya, dan itu konsekuensi menjadi peserta pemilu. Iya. Konsekuensi menjadi penyelenggara pemilu, konsekuensi menjadi penyelenggara pemilu. Kita tidak bisa terhindarkan dari itu. Iya. Karena segala sesuatu ada wadahnya, ada tempatnya orang mengadukan kita. Tinggal tergantung konteks masalahnya apa. Iya, kayak selain itu apa tahapan-tahapan yang sudah dilangsungkan oleh KPU untuk hadapi pemilu tahun 2024 ini? Iya, kaitan dengan tahapan, memang tahapan yang paling awal itu setelah launching pemilu di bulan Juni 2022 kemarin, itu kita langsung diperhadapkan dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol. Dan kurang lebih 4 bulan secara nasional partai yang ada di Halut 18 sudah lolos secara nasional secara keseluruhan. Itu kita bersyukur tentunya dalam proses-proses itu dengan langkah-langkah ikhtiar kita bisa selesaikan baik itu verifikasi administrasi bahkan verifikasi faktual, khususnya tugas kita di kabupaten kota. Setelah itu juga kemudian kita seleksi etno secara berjenjang di tingkat kecamatan kemudian di tingkat desa, dan itu semua sudah terbentuk, bahkan terakhir Pontarli yang sementara melaksanakan tugas mulianya
sampai hari ini mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Maret, 12 Februari sampai 14 Maret 2023 ini itu akan melaksanakan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, data pemilih ya, Pantarli tugasnya. Kemudian setelah itu juga sampai hari ini kita juga sementara terakhir itu tetap melakukan sosialisasi kaitan dengan kepemiluan. Iya. Iya. Iya, terkait dengan Pantarli, jadi ini menjadi pengalaman di setiap pemilu juga, daftar pemilih yang kemudian ternyata ada yang sudah meninggal dunia, tetapi dalam pendataan sampai pada penetapan DPT justru nama mereka masih tetap ada sebagai pemilih, atau juga ini juga bagi para pemilih pemula. Jadi ada yang sudah cukup berusia sesuai dengan ketentuan bahwa dia sudah berhak untuk menyalurkan hak politiknya, ternyata namanya tidak terdaftar dalam DPT. Jadi antara orang yang sudah meninggal dengan pemilih pemula ini kadang-kadang kita temukan juga data mereka ada yang tidak termuat, juga termuat tetapi orangnya sudah meninggal. Pada proses itu apa kira-kira yang disiapkan oleh KPU untuk antisipasi itu? Iya, kaitan dengan pemilih yang sudah meninggal ya, namanya masih tetap ada di DPT. Ini juga menjadi fokus kami di KPU Halmahera Utara. Nah itu kenapa namanya yang sudah meninggal tapi namanya tetap ada, karena setelah meninggal masyarakat kita ini biasanya tidak mau tahu, dan memang faktanya mereka tidak mengurus akta kematian. Ada yang mengurus akta kematian, tapi kelompok masyarakat yang rata-rata ekonominya di bawah di atas rata-rata yang mengurus itu. Tapi masyarakat yang di bawah, ekonominya di bawah rata-rata, atau bisa dikatakan masyarakat yang memang kesehariannya sebagai petani, itu sampai hari ini bahkan tidak mengurus akta kematiannya. Karena itu di PPDP juga sudah kami sampaikan di BIMTEK secara berjenjang, baik itu ke PPK, PPS, kemudian ke PPDP Pantarli, maksudnya Pantarli bukan PPDP ya, untuk Pantarli, supaya ketika ditemukan misalkan masuk di rumah warga kemudian ada yang sudah meninggal, ditanya apakah sudah ada akta kematian atau belum. Kalau belum, sesegera mungkin langsung yang bersangkutan atau keluarga bisa meminta akta kematiannya di kepala desa, surat kematian, keterangan kematian. Nanti baru kemudian keterangan kematian tiba KPU ke Capil untuk kami buatkan akta kematian. Jadi sampai setingkat situ. Iya. Iya. Jadi meminimalisir masalah-masalah ini, kami bahkan upaya kami sampai sejauh itu. Iya. Yang berikut kaitan dengan pemilih yang pemilih pemula yang namanya belum ada di DP 4 misalkan. Pantarli dalam melaksanakan tugas itu juga selain membawa daftar pemilih, form A daftar pemilih, mereka juga membawa formulir untuk pemilih potensial. Artinya nama yang belum ada di dalam daftar pemilih bisa dimuat di formulir pemilih potensial. Oh iya. Jadi langsung dimasukkan di situ saja sebagai pemilih Jadi baru. mesti mereka tidak terdaftar Ya. di DPT, tapi mereka bisa menggunakan hak pilih melalui formulir Ya. itu. Ini luar biasa pemirsa. KPU bahkan sampai setingkat akan memediasi mereka yang sudah meninggal tapi karena akta kematiannya belum diurus. KPU sampai memediasi itu sampai pada dinas Dukcapil untuk segera menyelesaikan proses-proses yang demikian, sehingga yang sudah meninggal tidak lagi terdaftar dalam DPT. Dan juga bagi pemilih pemula, kalau pada prosesnya lalu kemudian nama mereka tidak terdaftar dalam DPT, ternyata ada formulir lain yang disiapkan oleh KPU sehingga mereka tetap terdistribusi sebagai pemilih di pemilu tahun 2024 ini. Ini luar biasa pemirsa. Karena itu tahapan-tahapan yang kemudian sudah disampaikan oleh Kak Edi tadi mewakili KPU Halut, kira-kira apa pesan kepada masyarakat Halmahera Utara agar supaya dalam menghadapi pemilu ini adakah pesan-pesan tertentu secara khusus kepada masyarakat untuk menghadapi pemilu tahun 2024? Iya.
Saya kira pemilu yang berkualitas tidak terlepas dari data pemilih yang berkualitas juga. Karena itu saya mewakili KPU Halmahera Utara berharap seluruh masyarakat Halmahera Utara yang sudah masuk kategori pemilih agar menyiapkan KTP dan kartu keluarganya, karena petugas kami Mengempat Pantarli sejak tanggal 12 Februari kemarin sampai dengan tanggal 14 Maret akan mendata pemilih. Jadi yang belum melakukan perekaman KTP juga sekiranya bisa melakukan perekaman, karena pemilih kita pemilih berbasis administrasi kependudukan. Iya. Nah itu KTPL saya kira sangat penting bagi pemilih yang merasa belum melakukan perekaman KTP. Baik, ini bincang-bincang kami dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu oleh KPU Halut terkait dari tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU Halut, bahkan mengingat pengalaman-pengalaman kemarin, ada pembenahan yang kemudian dilakukan oleh KPU secara nasional, terlebih khusus KPU yang ada di Halmahera Utara, sehingga ini akan bisa membantu proses pemilu tahun 2024 nanti. Terakhir KID, saya meminta semacam closing statement yang disampaikan mewakili KPU Halmahera Utara melalui acara ini, KID. Iya, saya bentuk penegasan saja ya. Iya. Bahwa salah satu indikator pemilu berkualitas jika daftar pemilih kita berkualitas, itu indikator ya. Karena itu saya sangat-sangat berharap bahwa untuk mensukseskan pemilu ini bukan hanya saja tugas KPU, tapi tugas seluruh stakeholder terkait. Dan yang tidak kalah penting adalah peran media. Peran media. Iya, karena itu dalam menjemput momentum pemilu yang kalau hari ini kurang lebih 357 hari lagi kita menuju pemilu, baik peserta pemilu maupun elemen-elemen masyarakat lainnya, mari kita menyampaikan pesan-pesan yang bernuansa kedamaian. Sekali lagi kita menyampaikan pesan-pesan politik yang nuansanya kedamaian. Kita hindari perpecahan. Pemilu kita jadikan sebagai integrasi bangsa. Pemilu sebagai alat integrasi bangsa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Baik, jadi pemirsa, pemilu tahun 2024 sudah dekat. Tersisa 1 tahun ke depan kita akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, bukan hanya pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, tetapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, baik dalam memberikan kontribusi hak demokrasi kita maupun dalam mengawal agenda-agenda penyelenggara pemilu, sehingga proses pemilihan umum tahun 2024 bisa berjalan secara jujur, adil, dan pada akhirnya kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, perbincangan kami dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pun berakhir, dan kita akan kembali pada waktu-waktu yang lain untuk membahas terkait dengan momentum pemilu tahun 2024. Saya Sefna Tagaku, host dari acara Coron Timur Basuara, menarik diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.